Sejak dirilis tanggal 25 Januari tahun 2021, trailer film Godzilla vs Kong telah banyak mendapat respon positif dari para penikmat film. Selain itu, banyak yang penasaran siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara Godzilla vs Kong. Hingga banyak beberapa para fans yang menggunakan hashtag Tim Kong dan Tim Godzilla. Lalu, menurut kalian, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Oleh sebab itu, kita akan membuat sebuah teori siapakah yang akan memenangkan pertarungan pada film ini, guys. Apakah Godzilla yang memegang gelar sebagai Raja Monster, ataukah Kong yang memegang gelar sebagai penakluk Pulau Skull Island? So, let's go to video and welcome to Struggle. Berbicara siapa yang paling kuat, kita akan melihat dari beberapa aspeknya terlebih dahulu, guys. Yang pertama dari ukuran tubuh. Oke, kita akan melihat ukuran tubuh dari Godzilla terlebih dahulu. Jika dilihat, Godzilla memiliki tinggi sekitar 119 meter. Mengapa demikian? Itu dikarenakan jika kalian melihat pada film sebelumnya, yaitu Godzilla King of the Monster, saat pertarungan yang berada di kota Amerika, kalian akan melihat beberapa bangunan pencakar langit yang ada di kota tersebut terlihat nampak kecil bagi Godzilla. Ini membuktikan dan memperkuat dugaan bahwa tinggi Godzilla sekitar 119 meter dan memiliki panjang tubuh lebih dari ujung kepala sampai ujung ekor sekitar 180 meter, guys. Nah, untuk beratnya sendiri kira-kira sekitar 99.000 ton. Mengapa demikian? Jika dari ukuran volume dan kepadatan pada tubuh Godzilla, maka kita akan melihat bahwa tubuhnya sangatlah berat ketika ia berjalan. Dan itu pun yang membuat prediksi kami bahwa berat Godzilla sekitar 99.000 ton. Nah, bagaimana dengan Kong? Jika kita melihat pada film Kong Skull Island 2017, kita akan melihat tubuh Kong terlihat sedikit lebih kecil daripada Godzilla dengan tinggi sekitar 37 meter dan berat mungkin sekitar 15.000 ton. Itu dikarenakan ia dapat berpindah tempat dan melompat ke sana kemari tanpa terhalang oleh berat tubuhnya, guys. Nah, jika dipertemukan Kong yang waktu itu dengan Godzilla yang sekarang mungkin ukurannya akan sangat berbeda. Tentu saja pertarungan menjadi sangatlah tidak adil, guys. Oleh sebab itu di trailer perdananya kita diperlihatkan pertumbuhan Kong yang sangat signifikan dengan tinggi kira-kira mencapai 110 meter dan berat mungkin sekitar 50.000 ton atau separuh dari berat Godzilla itu sendiri, sehingga pertarungan akan nampak seimbang dan adil, guys. Oke, setelah aspek dari ukuran tubuh, kita beralih ke aspek kecepatan, guys, dan kelincahan, di mana kecepatan dan kelincahan cukup berpengaruh besar dalam sebuah pertarungan. Oke, kita akan membahas Godzilla terlebih dahulu. Godzilla digambarkan saat ia berada di dalam air, ia dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 55 km per jam. Cukup cepat jika berada di dalam air, namun jika berada di daratan, ia dapat melesat dengan kecepatan sekitar 563 km per jam. Mengapa demikian? Karena ukuran langkah kakinya yang sangat besar dan tubuhnya raksasanya, sehingga ia dapat berpindah dengan sangat cepat. Nah, bagaimana dengan Kong? Kong sendiri adalah primata yang memiliki tubuh postur mirip seperti manusia, sehingga jika ia berlari di daratan, maka kecepatannya dapat 3 kali lebih cepat dibandingkan Godzilla. Dan ditambah dengan tubuh rampingnya yang ringan serta cara berlarinya yang tegak berdiri, membuatnya lebih unggul, guys. Jadi dari segi kelincahan, Konglah yang menang, namun jika berada di dalam air, Godzilla lah yang menang. Selain dari aspek kelincahan, kita beralih ke aspek kecerdasan, guys. Dari segi kecerdasan, kita akan melihat sosok Godzilla di tahun 2014, di
dimana walaupun dia kalah dari segi kelincahan dan kecepatan, namun ia bisa memanfaatkan ekornya untuk menghalau serangan dari berbagai arah yang dilancarkan oleh monster Melbuto. Selain itu, pada film Godzilla King of the Monster, kalian juga akan melihat dimana kecerdasan Godzilla yang berhasil menarik Ghidorah masuk ke dalam air, yang dimana jika di dalam air, Godzilla yang akan menjadi lebih unggul guys. Nah, sementara itu kecerdasan Kong dilihat dari caranya menganalisa lingkungan dan dapat memanfaatkan berbagai senjata yang ada di sekitarnya guys. Nah, hal itu terlihat saat pertarungannya melawan Skullcrow, di mana ia memanfaatkan baling-baling kapal dan rantai yang digunakannya sebagai senjata. Hal lain juga terlihat saat ia menahan serangan Atomic Break milik Godzilla menggunakan kapak miliknya guys. Aspek selanjutnya yang dapat dilihat adalah segi kekuatan guys. Godzilla sendiri memiliki senjata utama yaitu rahang dan ekornya yang sangat kuat guys. Rahang Godzilla sendiri memiliki kekuatan gigitan sekitar 249 PSI yang diklaim mampu menghancurkan mobil perang baja guys. Dan hempasan ekornya mampu menghancurkan sebuah gedung. Selain itu, Godzilla juga mempunyai serangan mematikan seperti Atomic Break dan Thermonuclear Burst. Sedangkan Kong juga memiliki rahang yang tidak kalah hebat, tapi kemampuan gigitannya hanya sekitar 77 PSI. Itu dikarenakan rahang Godzilla tidak digunakan untuk bertarung. Satu-satunya hal yang mendukung kemampuan bertarungnya hanya otot tubuhnya Kong. Sebagai karakter yang diceritakan menjadi nenek moyang gorila, Kong ini mempunyai kemampuan yang sama dengan gorila modern yang dapat mengangkat 3 kali berat badannya sendiri gengs. Nah, dikarenakan berat Godzilla hanya 2 kali dari tubuhnya Kong, maka ia akan dengan mudah mengangkatnya dan membantingnya gengs. Nah, sekarang kita akan melihat gaya bertarung. Godzilla sendiri sebagai raja dari para monster biasanya akan mengintimidasi lawannya terlebih dahulu sebelum memulai pertarungan. Ia akan membuat punggungnya menyala untuk mengancam lawannya dan masuk mode menyerang jika musuh tidak mundur. Godzilla juga termasuk tipikal monster yang bertarung secara brutal sambil mengamati lawannya. Seperti petarung jalanan, ia akan terus menerjang lawannya sampai menemukan cara yang efisien untuk mengalahkan lawannya. Di ujung kemenangannya, Godzilla akan berlaku kejam seperti yang terjadi pada Melbuto dan Ghidorah. Kekejamannya ini dilakukan untuk mengintimidasi monster lain yang berani menentangnya sebagai raja para monster. Sementara Kong, ia juga memulai pertarungan dengan mengintimidasi lawannya dengan pukulan ke dada dan raungan yang sangat keras. Saat pertarungan, Kong dapat menyesuaikan lingkungannya dan bisa memanfaatkan benda di sekitarnya. Nah, di sini Kong bisa memanfaatkan berbagai benda jika di pertarungan dipenuhi dengan objek. Saat mengakhiri pertarungan, Kong gak kalah kejam dengan Godzilla. Hanya saja kekejamannya dilakukan untuk melindungi hal yang disayanginya. Kong juga adalah tipikal monster yang lebih suka kedamaian, sehingga saat ia mendengar panggilan Ghidorah, ia tidak mengikutinya dan lebih memilih tinggal di Skull Island. Nah, dari beberapa teori aspek tadi, menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara Godzilla versus Kong guys? Dan apakah ada orang ketiga atau pihak ketiga di mana kemungkinan Mechagodzilla atau Ghidorah akan kembali hidup guys? Seperti apa filmnya? Nantikan film tersebut pada tanggal 25 Maret 2021 dan nanti aku akan membuat rekap filmnya guys. Oke, sampai jumpa to the next video. Bye bye.